Insya Allah ya, hari ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir ya, tafsir Al-Muyassar ya, surat Al-Mursalat surat 77 ayat 35 sampai 39 ya. Materinya sudah geser ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza inilah ya. Yaum hari la yantikun ya. Mereka tidak dapat berbicara ya. Bukan bisu ya. Tapi tidak bisa berbicara karena ya mulutnya ditutup oleh Allah. Kalau di dunia san bisa tidak bisa bicara itu karena apa? Karena bisu. Tapi ini bukan karena bisu, tapi karena mulutnya ditutup oleh Allah SWT dan yang berbicara adalah tangannya. Kemudian kaki jadi saksi atas amal yang dilakukan selama di dunia. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Yasin ya. Surat 36 ayatnya ayat 65. Al-yauma pada hari ini ya, yaitu hari kiamat ya, nakhtimu akan kami tutup ala qulubihim ala afwahihim ya, atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna dan yang akan berbicara kepada kami aidihim adalah tangan-tangan mereka. Mulut ditutup, tangan bisa bicara. Kenapa? Karena ya dijadikan oleh Allah bisa bicara. Ya. Diizinkan untuk bicara. Ya. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dulu mereka kerjakan selama hidup di dunia ya. Kemudian wala yu'dzanu ya, dan mereka ya tidak diberi izin ya. Ya, wala yu'dzanu lahum, dan mereka tidak dibolehkan, tidak diberi izin maksudnya fayatadirun, untuk minta maaf ya. Untuk mengucapkan afwan. Kalau sekarang kan masih bisa ya, afwan. Nanti nggak bisa itu ya, untuk mengucapkan afwan, minta maaf, sorry dan sebagainya. Tapi juga tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk apa? Untuk mengemukakan alasan. Ya. Kalau di dunia kan banyak, ya, 1000 alasan, ya, untuk menyanggah, ya, kesalahan atau dosa yang dilakukan. Karena ini. Ya. Tapi ini di sana nggak bisa. Ya. Tidak diizinkan untuk minta maaf. Dan tidak diizinkan untuk mengemukakan alasan kenapa mereka melakukan dosa dan kesalahan waktu di dunia. Ya. Kenapa? Karena semua amal itu sudah dicatat oleh Allah. Dicatat dengan lengkap, kemudian diperlihatkan dengan jelas. Ya. Jadi ada kitabnya, ada catatannya. Kemudian ada jejak digitalnya, ada rekam audio dan videonya. Ya, jadi nggak bisa ya, mengemukakan alasan. Ya. Jelas itu di hadapan mata. Ya. Yunabbaul insanu, akan diberitahukan kepada manusia yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar. Apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Ya. Jadi ada yang manusia itu yang tidak ibadah karena lalai. Ya.
Jadi bukan tidak mampu, bukan tidak tahu, tapi lalai. Ya. Bisa jadi karena menganggap remeh. Ya. Bisa jadi karena tidak yakin, bisa jadi karena ragu. Ya. Ya. Balil insanu ala nafsihi basiro. Ketika amal itu diberitahukan oleh Allah SWT, ya, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, ya. Jadi tidak perlu saksi yang lainnya. Jadi dengan dirinya saja sudah cukup, ya. Menjadi saksi apa yang telah dilakukan, diantaranya dengan kakinya. Jadi kaki yang sampai hari ini ya makin tua itu makin lemas, ya. Makin tua makin nyeri, makin sakit, makin linu, ya. Tapi tolong nanti akan jadi saksi atas, ya, amal kita, ya, sejak kaki kita kuat dan sehat sampai kemudian kaki kita lemah, sakit dan tak berdaya, ya. Kemudian walau alqa ma'adzirah, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, ya. Jadi tidak ada gunanya karena data dan fakta sudah jelas, ya. Apa yang dicatat oleh Allah itu akurat, ya. Demikian pula yang, ya, diperlihatkan baik berupa suara maupun berupa video, ya. Jadi di sana ada, ya, audio visualnya ada itu. Di samping catatan tulisan amal kita, ya. Itu surat Al-Qiyamah ayat 13 sampai 15. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada ayat ke-37 surat Al-Mursalat Allah tegaskan kembali, ulangi lagi, ya, pernyataannya. Apa? Wailun, celaka, binasa, masuk neraka. Yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Di antaranya adalah kebenaran tentang kengerian hari kiamat yang ayat sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Nah, kemudian ayat ke-38, hadza, inilah yaumul fasli, hari keputusan. Jama'nakum, kami kumpulkan kalian, wal awwalin, dan orang-orang sebelum kalian, ya. Jadi semua manusia yang dulu, yang sekarang dan akan datang, nanti pada hari di mana Allah putuskan, ya, apa yang sudah dihisab dari manusia, ya, itu dikumpulkan, ya. Jadi dari mulai Nabi Adam, ya, sampai kemudian hari kiamat. Itu nggak tahu berapa triliun itu manusia itu dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mendengarkan keputusan Allah. Apakah menjadi orang yang celaka, ya, di neraka seumur langit dan bumi atau lebih lama daripada itu, atau menjadi orang yang bahagia di sorga seumur langit dan bumi, dan bisa jadi lebih lama daripada itu, ya. Jadi keputusannya itu pertama, ya, divonis sebagai orang yang bahagia, ya, ditempatkan di sorga. Yang kedua, divonis, diputuskan sebagai orang yang celaka. Di mana? Ditempatkan di neraka. Fa in kana lakum kaidun fakidun, kata Allah. Maka jika kamu punya tipu daya, ya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku, ya. Di manusia itu suka nipu, ya. Ya, manusia itu suka bikin rencana jahat, ya, dengan ilmunya, dengan teknologinya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, ya, dan dengan kroni-kroninya, ya. Sehingga banyak yang tertipu, banyak yang terperdaya. Tapi ketika berhadapan dengan azab Allah, berhadapan dengan pengadilan Allah, tiba-tiba manusia itu
menjadi lemah tak berdaya. Makanya kata Allah, fa in kana lakum kaidun fakidun. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku agar kalian lolos, selamat, bisa lari dari putusanku atau dari azabku. Nah, ayat ke-55 sampai ayat ke-39 dari surat Al-Mursalat itu masih ya tuhaditsu ya an ahwal yaumil qiyamah. Masih membicarakan tentang kengerian hari kiamat ya. Jadi dalam hadis yang sahih Rasul pernah bersabda bahwa pengalaman manusia yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan ya, yang akan dihadapi ya, di dunia ini adalah pada saat sakratul maut ya. Jadi tidak ada pengalaman yang lebih mengerikan, lebih menakutkan dari sakratul maut. Tapi ternyata ada yang lebih mengerikan daripada sakratul maut. Ada yang lebih menyakitkan dari sakratul maut. Apa itu? Kehidupan sesudah mati. Ya, kehidupan sesudah mati. Ya. Di antaranya adalah ya, mengalami ya, dahsyatnya hari kiamat. Ya. Dan tidak akan mengalaminya kalau mampu menjaga iman sampai mengembuskan nafas yang terakhir. Ya. Kemudian haitsu la yastati'u al-mukadzibun an nutqalid difa an anfusihim ya. Di mana orang-orang yang mendustakan kebenaran itu tidak akan mampu membela diri mereka ya. Walaupun dengan mengemukakan berbagai macam alasan atau dengan ya mendatangkan ya tipu daya atau tipu muslihat, nggak bisa tuh. Ya, nggak bisa menolak dirinya ya untuk menghadapi siksaan dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusmahu lahum bil i'tidar an kufrihim wa takdzibihim, serta tidak dibolehkan mengemukakan alasan. Ya, tidak boleh ya minta maaf atas kekufuran, ketidakpercayaan dan pengingkaran atau kebohongan mereka. Ya. Jadi yang dilakukan oleh orang kafir itu diantaranya adalah ya kufur takdzib, ya, mendustakan, menganggap bohong kebenaran ya, tentang Allah ya, dan tentang apa yang ya didatangkan oleh Allah seperti yang namanya para nabi dan para rasul, serta yang diturunkan oleh Allah ya seperti adalah kitab-kitabnya. Mereka takzib, mendustakan, mengingkari itu ya, menganggap itu bohong ya atau hoax ya. Tsumma ya'ti ya at-tahdid asyadid lahu. Tsumma kemudian ya'ti datanglah ya at-tahdid ancaman asyadid yang sangat besar lahum terhadap mereka. Apa itu? Azab Allah ya. Azab Allah ya. Kalau di dunia dibakar dengan api itu, kalau apinya paling panas cuman 1/70 ya panasnya api neraka ya. Tapi walaupun dengan api yang tidak sepanas 1/70 ya, api neraka, banyak orang yang tidak berdaya menghadapi misalnya kebakaran, menghadapi tornado yang membawa membawa asap dan api ya. Ya, dan ternyata api itu puncaknya azab, puncaknya balasan bagi orang yang melakukan kekufuran. Di antaranya melakukan pembohongan dan kebohongan. Ya, haitsu yukhbiruhumullahu an hadza huwa yaumul fasli alladzi jama'a fihi al-awwalin wal akhirin lil hisab. Kapan itu? Ya, yaitu pada waktu Allah memberitahukan kepada mereka
bahwa inilah hari kiamat yang di dalamnya ya Allah akan mempertemukan orang-orang pertama dan orang-orang terakhir untuk dihisab. Ya. Jadi manusia itu ada yang datangnya pertama, ada yang datangnya terakhir. Ada yang lahirnya duluan, ya, matinya belakangan ada. Ada yang lahirnya duluan, matinya juga duluan. Ya. Ada yang datangnya lahirnya belakangan, matinya duluan, kan begitu. Ya. Tapi bukan hanya itu saja. Ya. Manusia yang Allah ciptakan pertama kali sampai manusia yang Allah ciptakan terakhir kali, semuanya dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab. Ya. Kemudian dibalas dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatahadahum ya in kana ladaihim ai wasilah lil huruf awi al makri ayastakhdimuha lakinnahum ajizuna tamaman katanya ya. Dan Allah menantang mereka ya, jika mereka mempunyai cara untuk melarikan diri atau membuat makar rencana jahat ya agar bisa lolos dan selamat dari azab Allah yang mereka gunakan ya, tetapi mereka lemah ya, tidak mampu melakukannya dengan sempurna ya. Ya. Manusia di dunia bisa sombong ya, bisa angkuh, bisa ujub dan takabur. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus tanpa taubat, nanti pada hari kiamat akan dikecilkan oleh Allah, akan direndahkan oleh Allah, akan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan disesuaikan dengan amalnya. Ya. Kalau suka menghina akan dihinakan oleh Allah. Ya. Gitu. Kalau suka menyakiti akan disakiti oleh Allah. Ya. Kalau melakukan kebiadaban yang dahsyat maka akan disiksa dengan ya azabun syadidun, ya azab yang sangat keras gitu, ya. Oleh karena itu kita wajib takut dengan azab Allah kalau kita takut kepada Allah. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan hadza yaumun yufassilullah fihi bainal khalaiq ya. Jadi inilah hari di mana Allah memisahkan ya. Pada hari itu ya semua makhluknya ya Allah pisahkan itu ya. Gitu. Jadi ada binatang buas semua ya. Ada unta-bunting semua kan. Ada bayi-bayi yang dibunuh tanpa dosa dikumpulkan semua ya. Ya. Semua itu dikumpulkan. Ya malaikat itu dikumpulkan ya. Orang-orang yang termasuk umat Nabi Isa itu dikumpulkan, dipisahkan. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatamayyazu fihi al-haqqu minal batil. Dalam waktu yang sama Allah akan membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran, kepalsuan dan kebohongan. Jama'nakum fih ya, kami kalian kumpulkan hari ini ya ma'syara kuffar hadhil ummah, wahai umat kufar yang sekarang ya, ma'al kufar al awalin minal umamil madiyah ya, dan umat kufar yang pertama yang telah lalu ya, dikumpulkan semua ya. Jadi orang kafir dikumpulkan semua, orang munafik dikumpulkan semua, orang fasik dikumpulkan semua, orang musyrik dikumpulkan semua ya, dikumpulkan semua ya, untuk dipisahkan ya. Mana yang melakukan kebenaran itu dikumpulkan, mana yang melakukan kebatilan dikumpulkan pula oleh Allah SWT. Jadi alam mahsyar itu ramai ya. Alam mahsyar itu walaupun luas, itu penuh sesak dengan manusia dan makhluk Allah yang lainnya
yang kedudukannya sebagai saksi. Ya. Kemudian fa'an kana lakum ya hilah fil khalas minal azab ya, fahtalu kata Allah. Jika kalian mempunyai tipu daya untuk lolos dari azab, maka gunakanlah oleh kalian tipu daya itu ya. Tapi sebenarnya tidak akan bisa ya. Tidak bisa ya. Ini adalah cara Allah ya, bikin orang kafir itu sok ya. Bikin orang kafir itu takut ya. Bikin orang kafir itu lemah, rendah ya, dan tak berdaya. Jadi nggak bisa lolos dari azab Allah walaupun melakukan tipu daya apapun. Wa ankidu anfusakum min batshillahi wa intiqamihi katanya. Dan selamatkanlah diri kalian dari siksaan dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehadiran manusia di alam mahsyar itu tidak ada yang absen. Hadir semua ya. Wa mahum anha bighaibin kata Allah ya. Kemudian pada hari kiamat tidak ada kesempatan untuk membela diri dengan menyampaikan berbagai alasan seperti waktu di dunia ya. Waktu di dunia orang yang jahat ya bisa divonis baik itu ya. Orang yang bohong bisa divonis jujur ya gitu. Orang yang harusnya ya masuk penjara aman dan selamat. Dan kalaupun masuk penjara itu tidak ubahnya seperti hotel bintang 5. Itu di dunia ya. Tapi kan itu sementara ya. Seiring dengan berjalannya waktu ya, manusia yang melakukan kejahatan itu semakin dekat dengan alam kubur. Ya, kemudian nanti akan dibangunkan di alam mahsyar untuk diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah pada hari kiamat tidak dapat membuat cara atau hilah dan tipu muslihat atau makar agar bisa lolos dari cengkraman azab Allah ya. Kemudian pada hari kiamat orang-orang kafir yang pada waktu itu di dunia merasa paling kuat dan paling hebat dibuat lemah dan tak berdaya menghadapi pengadilan Allah serta menghadapi siksaan dan pembalasan Allah. Dikatakan pengadilan karena memang diperlakukan seadil-adilnya. Artinya di dalamnya tidak ada kezaliman. Ya. Kalau di dunia kan pengadilan semu, ya itu kan. Ya. Dari mulai hakimnya, ya, polisinya, jaksanya, pengacaranya, pembelanya, saksinya bisa direkayasa. Bisa disuap dengan jabatan, disuap dengan kekayaan dan sebagainya. Ya, tapi di akhirat nggak bisa. Ya, karena di akhirat itu sudah tidak ada dinar lagi, sudah tidak ada dirham lagi, sudah tidak ada rupiah lagi, ya, sudah tidak ada real lagi, ya, gitu. Jadi mereka nggak butuh uang, mereka nggak butuh harta dan jabatan. Karena kekuasaan waktu itu hanya milik Allah. Ya. Makanya Allah itu disebut Maliki Yaumiddin. Ya. Pemilik ya, hari pembalasan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, hak dan batil, ya, kebenaran dan kebohongan, kebaikan dan kejahatan yang waktu di dunia selalu dicampur adukan, diputar balikan, bahkan disamarkan, pada hari kiamat dipisahkan, dijelaskan dan dibedakan secara nyata dan terang. Ya. Makanya selama hidup di dunia kita berdoa Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jatinabah. Ya. Ya, karena hak dan batil itu tadi ya bisa dicampur adukan, bisa disamarkan,
Maka kita benar, ya Allah perlihatkan kepada kami yang benar itu benar-benar benar, dan beri kami rizki untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu benar-benar batil, dan beri kami rizki untuk menjauhinya. Maka Allah kemudian berfirman, dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, ya, pasti terjadinya. Maka siapa saja yang ingin, ya, menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, ya. Jadi kalau mau aman, mau selamat, ya, maka ikuti jalan Allah, ya. Kembali kepada Allah, bukan hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada yang meninggal, ketika ada yang kena musibah, atau ketika ditimpa musibah, tapi benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Kembali ke jalan Allah, ya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Taati Allah, ikuti Rasulnya, insya Allah aman dan selamat, ya. Jadi faman sya'an naja min ahwalihi fal yattakhid, ya, ila rabbihi marja'an bil amali shalih. Jadi siapa yang ingin, ya, melindungkan dirinya, ya, menyelamatkan dirinya, ya, sehingga benar-benar selamat dari kengerian kiamat, maka hendaklah menjadikan Allah sebagai tempat kembali dengan beramal saleh, ya. Jadi taubat, kemudian islah, ya. Setelah kembali ke jalan Allah, kemudian beramal saleh, ya. Maka Allah kemudian menjelaskan, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang yang tidak kembali ke jalan Allah, orang yang tidak bertobat, orang yang tidak beramal soleh akan menyesal, ya. Tapi kemudian sia-sia, tidak akan ada gunanya penyesalannya. Kenapa? Sungguh kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat, yang tidak lama lagi. Azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat, ya, oleh kedua tangannya. Jadi ada videonya tuh, ya, ada audionya, ada CCTV-nya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dulu aku jadi tanah, ya, karena mereka menganggap kalau mati itu titik, ya. Jadi kalau ada hari kebangkitan, manusia dihidupkan kembali setelah mati, bullshit, bohong. Jadi taklif, dibohongkan itu. Tapi kemudian benar-benar, ya, bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali, bahkan akan dihadapkan kepada balasan amal, ya, yang akan diterimanya berupa azab Allah SWT. Maka sadar itu dia ingin agar dibalikan lagi jadi tanah, ya. Kan manusia itu dari tanah, ya, kemudian dikembalikan jadi tanah. Jadi inna hadzarnakum adzaba yaumil akhirah al-qarib alladzi yara fi kullu amrin qalam ri'in ma amila bihi khairan aw iktasaba min ithmin, ya. Jadi kami telah memperingatkan, ya, kamu tentang azab yang dekat di akhirat, di mana setiap orang akan melihat kebaikan apa yang telah dia kerjakan atau melihat dosa apa yang telah dia kerjakan, ya. Jadi Al-Quran itu sebagai peringatan, sedangkan Nabi sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Karena manusia suka lalai, manusia itu suka lupa, ya. Makanya diingatkan, ya, supaya tidak menyesal. Wa yaqulu al-kafir min haul hisab ya laitani kuntu turaba, ya, falam ub'as, katanya. Jadi orang-orang kafir akan berkata, ya, karena kengerian hisab, seandainya aku menjadi debu dan tidak dibangkitkan, ya. Tapi ternyata walaupun sudah jadi debu, Allah kuasa membangkitkan manusia, bahkan menyusun kembali jari jemarinya lengkap dengan sidik jarinya, ya. Hari kiamat
yang diingkari dan dianggap bohong oleh orang kafir adalah hari penyesalan yang sia-sia selamanya. Kekayaan sebanyak apapun dan kekuasaan seluas apapun sirna dan tidak bisa menolongnya dari siksaan dan pembalasan Allah. Makanya yang dikatakan oleh orang kafir, ya, ketika dibagi catatan amal dengan tangan kirinya, yang diucapkannya adalah ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu, ya. Jadi ingin kalau sudah mati itu tidak dibangkitkan kembali seperti dulu, meyakini seperti itu, ya. Ma'agna ani malia. Kenapa? Karena hartaku yang dikumpulkan waktu di dunia yang tidak hanya bermiliar-miliar tapi bertriliun-triliun itu sama sekali tidak berguna bagiku, ya. Kalau di dunia kan dia sogok sana, sogok sini, ya, dari mulai ya preman, polisi dan sebagainya, aparat bisa disogok di dunia dengan banyaknya uang itu. Tapi di akhirat nggak ada yang mau menerima itu, ya. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah, semuanya takut kepada Allah, ya. Kemudian halakaani sultania, ya, mereka juga sadar kekuasaanku telah hilang dariku. Tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi raja, ya. Satu-satunya raja di atas raja hanya Allah, ya. Allahumma malikal mulki, ya. Jadi hanya Allah raja di atas raja dan pemilik kerajaan itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat, ya, khuduhu fagulluh, ya, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, ya. Karena di dunia suka apa? Suka nangkepin orang. Yang ditangkepin orang baik, ulama yang ditangkap itu kan, ya, ustad, ya, yang ditangkap tuh orang yang mencoba, ya, membongkar kebenaran, ya, mengungkap kebenaran, ditangkap itu. Tidak hanya ditangkap, ya, tapi kemudian apa? Ya, diikat tangannya, kemudian disatukan dengan lehernya, ya. Kenapa? Karena suka, ya, memberangus kebebasan waktu di dunianya. Betul kan? Al jaza min jinsil amal. Jadi balasan Allah itu disesuaikan dengan jenis amal yang dilakukan. Kalau suka nangkepin, nanti ditangkepin oleh malaikat. Kalau suka memborgol, dibogor oleh malaikat. Tapi borgolnya bukan di perut kan? Tangannya di perut atau tangannya di belakang punggung. Tapi ini tangannya disatukan dengan lehernya. Ya. Tsumma jahima salluh. Ya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, ya. Dimasukkan ke neraka, ya. Jadi ini penjara akhirat tuh neraka bagi para pendusta kebenaran. Tapi ternyata itu belum selesai. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, kata Allah. Kemudian kata Allah kepada malaikat, belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Artinya apa? Penghuni neraka itu gede banget. Penghuni neraka itu besar banget. Penghuni neraka itu kuat banget, ya. Sampai kemudian kulitnya saja tebal banget. Kenapa? Karena siksaannya itu dahsyat banget. Oleh karena jaga iman, ya, jaga Islam, jaga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga ketika kita mati, kita bawa iman, kita bawa takwa, dan kita bawa Islam. Insya Allah kita aman dari kengerian hari kiamat, kemudian aman dari kengerian balasan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.